Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yusuf Tech. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi router mikrotik ya. Router boot mikrotik khusus untuk pemula ya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu lebih dalam bagaimana caranya mengkonfigurasi mikrotik di awal pertama kali beli, belum tahu apa-apa. Nah, video kali ini akan menjelaskan bagaimana men-setting semua itu ya. Jadi ini benar-benar dari awal banget, dari pertama kali setting ya. Jadi bagi kalian mungkin yang udah paham tentang cara setting mikrotik di awal tuh seperti apa, mungkin bisa skip video ini karena video ini dibuat hanya untuk bagi mereka yang masih belum paham bagaimana caranya mengkonfigurasi router boot mikrotik. Oke, kita lanjut ya ke cara pengkonfigurasiannya. Kita lanjut ke tutorialnya. Simak terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Oke, pertama-tama ya yang perlu kita persiapkan adalah untuk mengkonfigurasi mikrotik itu sebuah aplikasi yang bernama Winbox ya. Jadi Winbox ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh si mikrotik itu sendiri untuk agar kita bisa mengkonfigurasi mikrotiknya ya. Sebenarnya untuk mengkonfigurasi mikrotik ini kita tidak memerlukan Winbox pun juga bisa ya. Namanya nanti kita bisa lewat remote SSH, misalnya kayak aplikasi yang bernama Putih ini. Tapi di sini SSH ini base-nya itu dia CLI atau Command Line Interface. Jadi kurang ramah ya kalau kita bilang buat pemula itu kurang user friendly lah tampilannya, karena kita harus paham betul komen-komen untuk mengkonfigurasi mikrotik lewat metode SSH itu sendiri. Nah, terus metode apa lagi selain lewat Winbox agar kita bisa mengkonfigurasi mikrotik kita? Kita sebenarnya bisa lewat web interface ya. Kita bisa lewat halaman web dari si mikrotik untuk mengkonfigurasinya. Tapi kalau untuk awal kayaknya kita belum bisa men-setting untuk lewat web ya, karena kita belum memiliki alamat IP. Seperti itu. Saya belum tahu bisa apa enggak, tapi yang pasti kayaknya sih nggak bisa ya kalau masih awal tuh. Kalau misalkan belum ada alamat IP-nya si mikrotiknya, kita nggak bisa setting lewat web browser ya. Oke, kita lanjut aja. Kita akan setting mikrotik kita lewat Winbox ya. Di sini saya sudah menyediakan Winbox. Kalau kalian belum mendownload Winbox, kalian bisa download di situs resminya mikrotik ya. Kalian ketik aja di Google, di browser mikrotik.com seperti ini. Kalian enter. Nanti di situ ada menu software, kalian pilih aja. Pokoknya di situ kalian pinter-pinter lah, udah tau lah kan pasti cara download kayak gimana ya, pokoknya seperti itu. Oke, setelah kita mempunyai aplikasi Winbox-nya, langkah pertama di sini saya punya visual mikrotik ya, karena saya tidak membuat video untuk instalasi di mikrotiknya secara langsung ya, jadi saya analogikan aja pakai gambar. Jadi pertama saya akan menancapkan kabel LAN atau kabel Ethernet ya ke port nomor 2 di mikrotik atau Ether 2, port 2, untuk keperluan apa? Untuk keperluan konfigurasi ya. Jadi nanti ini akan kita sambungkan ke PC atau komputer atau laptop, terserah ya, pakai kabel LAN. Di sini nanti kita akan tancapkan untuk yang komputer. Nah, yang di Ether 1 itu akan kita jadikan sebagai sumber internet dari internet service provider kita ya. Kita akan buat Ether 1 ini sebagai jalur untuk sumber internet, yang kedua untuk
konfigurasi di PC kita. Oke, saya akan tancapkan terlebih dahulu ya, yang dari komputer masuk ke Ether 2. Nah, sekarang kalau sudah ditancapkan, kita cek, kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kita lihat. Nah, di sini terdeteksi ya, ada satu buah router boot Mikrotik, modelnya atau serinya RB9412ND HAP ya. Kita di sini sudah memiliki alamat IP. Nah, jadi ini itu apa namanya ya? Konfigurasi default bawaan pabrik dari Mikrotik ya. Jadi kalau misalkan kita baru beli, kita itu mendapatkan konfigurasi default dari pabriknya itu kayak begini. IP address 192.168.88.1, identity-nya Mikrotik dan sebagainya ya. Ini settingan pabrik default configuration seperti itu. Oke. Kalian bisa masuk dengan dua cara, dengan menggunakan IP address ataupun dengan MAC address ya. Di sini saya akan coba menggunakan MAC address ya. Kalau nanti di IP address-nya nanti tidak ada, semisal 0.0.0.0, itu kalian masuk menggunakan MAC address ya, karena MAC address ini tidak mungkin dia kosong defaultnya. Saya akan masuk menggunakan MAC address, lalu loginnya untuk username-nya ya itu admin, dan passwordnya dikosongkan secara default, tidak ada ya passwordnya. Jadi kita langsung bisa klik connect yang ada di sebelah sini, connect. Nah, di sini ada sebuah notifikasi ya. Jadi si router ini sudah terkonfigurasi oleh default configuration atau konfigurasi bawaan pabrik. Di sini ada pilihannya remove configuration, show script, dan OK. Kita di sini pilih OK aja dulu. Nanti kita bakal reset lewat menu yang ada di sidebar sini. Di sini ada notifikasi untuk menyeting password ya, karena di sebelumnya kan kita passwordnya kosong, nggak ada, untuk menambah keamanan router kita. Di sini kita cilang aja dulu. Kita sekarang tugasnya adalah mereset konfigurasi router Mikrotik kita, agar Mikrotik kita ini tidak ada konfigurasi defaultnya. Kalau ini kan ada nih ya, kita lihat ke address, ini ada default configuration-nya nih, konfigurasi bawaan pabrik. Nah, kita akan membuat si router ini itu tidak ada konfigurasi sama sekali, jadi kosong. Kita bakal mulai konfigurasi dari nol ya. Jadi di router ini nggak ada konfigurasi sama sekali. Jadi kita bisa leluasa untuk mengcustom konfigurasi sesuai keinginan kita. Kan nggak mungkin dong kita misalkan pengen menyeting router kita dengan keinginan kita, tapi dengan masih di konfigurasi bawaan pabrik atau default configuration ya, tentunya nanti tidak sesuai. Jadi untuk meresetnya kita bisa pergi ke sidebar, kemudian pilih tab system, kemudian kita cari yang reset configuration, kita klik. Nah, di sini ada beberapa checkbox ya. Di sini kita centang yang di bagian no default configuration ya. Jadi kita nggak pengen konfigurasi defaultnya itu terkonfigurasi kembali setelah kita mereset routernya ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pencet reset configuration. Yes. Di sini kita tunggu saja sampai routernya itu reboot ulang dan kita masuk kembali ke Winbox ya. Di sini kita tunggu saja. Nah, dia sudah terdisconnect dari router ya, karena si routernya lagi melakukan rebooting. Di sini kalian bisa cancel terlebih dahulu. Nah, sekarang
bisa kita lihat sama-sama ya, IP address-nya sudah menjadi 0.0.0.0.0. Kalau tadi kan 192.168.88.1 karena dia ada konfigurasi defaultnya. Kalau sekarang kita sudah setting, kita sudah reset konfigurasi defaultnya itu tidak ada. Jadinya seperti ini, IP address-nya 0.0.0.0, hanya ada menyiksakan MAC address-nya. Nah, jadi sekarang kita connect menggunakan MAC address. Untuk username masih admin, passwordnya kosong, langsung saja kita connect. Nah, di sini kita disuruh menyeting untuk passwordnya ya. Kita setting saja di sini ya, sesuai kebutuhan kalian. Misal saya seperti ini. Pastikan kata sandinya itu atau passwordnya itu yang benar-benar aman ya, karena jangan sampai router kita ini bisa diakses oleh orang yang bukan berwenang ya, karena itu nanti bisa bahaya terhadap jaringan kita nantinya. Kalau sudah seperti ini, kita pilih change now. Nah, sekarang router kita sudah terproteksi oleh password yang ada. Untuk mencobanya, kalian bisa pergi ke session, disconnect passwordnya ya. Kalau misalkan kita connect langsung ya, kan kalau di defaultnya nggak ada. Kalau kita connect sekarang, dia error karena kita sudah setting passwordnya, sedangkan tadi kita tidak mengisi password, jadi dia error. Kita masukkan password yang sudah kita setting sebelumnya, connect. Oke. Nah, sekarang langkah pertama sebelum kita setting MikroTik, kita namain dulu nih di setiap interface yang ada di MikroTik ini. Sebenarnya ini nggak wajib ya, opsional, tapi ini bagi pemula akan mempermudah nantinya ya. Jadi kalian bisa klik 2 kali pada pilihan Ether 1 ini, kemudian pilih ke general. Name-nya ini kita tambahkan saja misalnya untuk internet. Jadi ini Ether 1 akan kita gunakan sebagai sumber internet ya. Sekali lagi ini opsional, hanya sebagai penanda agar mempermudah kita dalam menyeting routernya. Ether 2 misal saya akan setting buat LAN ya, atau komputer, atau ya klien-klien local area network komputer kita, LAN. Kemudian Ether 3 atau Ether 4 bebas mau kalian setting atau enggak. Biasanya nanti Ether 3 itu kalian bisa, kalau misalkan pengen nambahin buat voucher, buat access point, itu bisa nanti di Ether 3 ya, access point eksternal. Oke, untuk tutorial kali ini saya hanya menggunakan 2 port di MikroTiknya saja, port LAN dan internet Ether 1. Untuk Ether 3 nanti kalian bisa setting setelah kalian paham bagaimana cara mengkonfigurasi MikroTik ya di awal. Kita close menunya. Langkah selanjutnya kita akan meminta internet dari sumber internet ya. Gimana tuh? Nah, di sini di gambar ini kita akan menyolokkan memasukkan sumber internet ke port Ether 1 di MikroTik ya, menggunakan kabelan. Nah, kabelan ini sumbernya dari ISP, dari modem. Kalau kalian langganan kan pasti kan kalian dapat modem seperti ya, modem itu yang warnanya putih itu, biasanya bebas sih warnanya sih, gak mesti putih. ONT ya, optical line termination. Biasanya kalau kalian langganan internet kan dapat tuh modem bawaannya itu yang putih. Nah, biasanya di modemnya itu terdapat port LAN. Nah, kalian colok dah tuh di salah satu port LAN yang ada di ONT tersebut. Kemudian kalian hubungkan menggunakan kabel ke port Ether 1 di MikroTik. Ya, sebenarnya nggak mesti ISP yang broadband ya, yang langganan kayak misalkan IndiHome, MyRepublic atau First Media, Bisnet. Kalian juga bisa menggunakan jaringan seluler atau GSM kalau mereka memiliki port
RJ45, contohnya kayak apa tuh namanya, Orbitstar ya, kan dia memiliki port RJ45 tuh. Kalian bisa tuh colokan kabelannya ke modem Orbitnya, lalu kalian hubungkan ke Mikrotik, itu juga bisa. Intinya ini sumber internet ya di Ether 1 ini. Oke. Sekarang saya ingin menancapkan sumber internet terlebih dahulu ke port Ether 1 di Mikrotik. Tancapkan. Oke, sudah tertancap. Selanjutnya kita setting di bagian IP address. Nah, syarat untuk terhubung ke internet itu kan kita harus memiliki alamat IP ya, atau internet protokol sebagai identitas kita untuk terhubung ke internet. Nah, untuk setting alamat IP ini sebenarnya ada dua cara ya. Kalau saya, yang pertama itu kita setting IP statik ya. Jadi nanti IP-nya itu manual kita settingnya, nggak akan berubah-ubah, nggak otomatis kita dapatkan dari modem utama kita. Yang kedua, kita dapatkan dengan cara otomatis, atau kalau yang lebih kita kenal sebagai DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana protokol ini akan sangat membantu kita kalau misalkan yang perlu kita setting device itu banyak. Jadi kita nggak perlu tuh setting satu-satu alamat IP-nya. Jadi si protokol ini nanti akan mengalokasikan alamat IP ke masing-masing device secara otomatis. Untuk meminta alamat IP dari sumber internet, dari modem bawaan kita misalkan ya, saya akan coba cara yang pertama terlebih dahulu. Ini saya jelasinnya agak detail ya, jadi nggak apa-apa kalau videonya agak panjang, yang penting jelas tersampaikan kepada teman-teman semua. Saya akan setting static IP dulu. Kita bisa pergi ke menu addresses di sini. Di address list ini kita tekan tombol tambah ya. Oh iya, untuk alamat IP yang dialokasikan ONT ke device yang ada di rumah kita. ONT itu kayak anggap aja lah gampangnya WiFi yang utama yang ada di rumah kita yang dipasang oleh ISP. Itu biasanya alamat IP defaultnya itu kalau nggak 192.168.100.1, ada yang 1.1, ada yang 200.1 mungkin, ada yang 0.1 dan sebagainya. Kalian ini aja coba cek aja di modem ISP kalian, di belakang bodinya itu biasanya di bawahnya itu pasti kan ada detail-detail informasi terkait ONT tersebut, alamat IP defaultnya berapa dan sebagainya ya. Itu kalian bisa di situ. Nah, itu yang akan kita perlukan untuk men-setting IP statik buat si Mikrotik ini agar bisa terhubung ke internet ya. Karena saya memakai ONT Fiber Home, di mana ONT Fiber Home ini alamat IP defaultnya itu adalah 192.168.1.1 ya. Saya akan memasukkan alamat IP tersebut, segmen IP tersebut ya. Tapi di sini jangan masukkan alamat IP modemnya, tapi kita masukkan alamat IP untuk si Mikrotiknya. Misal berapa? Misal saya pengen masukin 45 lah ya, karena kan 1.1 itu kan IP buat si modemnya, sedangkan kita harus berbeda, jangan yang sama, nanti nggak bakal connect. Nah, biasanya kita tambahin /24. /24 ini apa? /24 ini adalah subnet mask ya, atau sub internet, sub network lah kalau kalian pernah belajar ya. Alamat IP ya, itu pasti ada yang namanya subnet. Biasanya defaultnya semua ONT itu biasanya defaultnya subnetnya /24 atau 255.255.255.0 ya. Biasanya segini ya rata-rata, kebanyakan kayak gini. Nah, setelah seperti ini kita klik apply. Oke, ini network otomatis ya, nggak usah dirubah, seperti ini memang. Oke. Nah, sampai sini kita sudah menyeting alamat IP untuk Mikrotik kita ya, sebagai klien dari modem ONT utama kita yang dari ISP.
Nah, sampai sini apakah sudah bisa internet? Tentu saja belum ya, karena kita hanya baru menetapkan alamat IP untuk mikrotiknya ini sendiri. Kita belum men-setting default gateway untuk nanti si mikrotik meneruskan paket yang dari klien-klien kita ini ke internet ya. Kita cek dulu deh, kita belum bisa terhubung ke internet nih. Misal saya seperti biasa ya, ping google.com atau ping DNS nya Google misal 8888. Violet ya, nggak ada ya. Oke. Karena kita belum setting routingnya ya. Nah, setelah kita setting alamat IP, selanjutnya kita pergi ke IP lagi, lalu kita pergi ke routes ya, routes ini. Nah, sebelum setting ini kan tadi saya sudah bilang tidak akan bisa terhubung ke internet. Kita coba di terminal mikrotika juga pasti nggak bisa dia. No route to host, tidak ada rute untuk menuju ke host yang ingin kita tuju, seperti itu ya. Jadi harus kita setting terlebih dahulu untuk rutenya atau routingnya. Jadi di sini kita tambah di menu route list ini, tambah DST address-nya kita masukkan seperti ini ya, 0.0.0/0. Ini berarti ke internet. Kalian gak usah terlalu pusing dengan angka ini, udah biarin aja seperti ini, karena ini kita asumsikan bahwa kita terhubung ke jaringan internet ya kan. Jaringan internet itu kan terhubung dari beberapa alamat IP publik tuh, jaringan internet global, internasional. Jadi kita tujuannya ke sini, 0.0.0. Intinya kalian gak usah pusingin ini. Intinya kalau kalian pengen terhubung ke internet, kalian routing ke sini aja, udah gitu aja. Kemudian gateway atau gerbangnya ini kan destination address atau alamat tujuan ya. Nah, kita pengen ke alamat IP tujuan itu dengan lewat gerbang mana gitu kan. Di sini kan ada gateway. Gateway itu kan gerbang. Kita masukkan 192.168.1.1. Kita masukkan alamat IP routernya. Alamat IP router si modem ISP kita. Tadi kan 1.1. Sedangkan alamat IP mikrotik kita 1.45 ya tadi kalau nggak salah. Seperti itu. Gateway-nya kita masukkan seperti ini. Kita pengen ke internet lewat gerbang 192.168.1.1. Kemudian kita klik apply. Oke. Nah, di situ statusnya sudah aktif ya. Kalau kalian lihat, aktif, enabled. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kalian tes untuk ping ke internet lewat terminal mikrotiknya. Kita tes ya, misal ping DNS Google. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil terhubung ke internet ya. Kita sudah berhasil mengirim paket ke alamat DNS Google ya. Ctrl C. Di sini latensinya cukup bagus ya, di 17-16 milisecond ya. Tapi kalau misalkan kita ping google.com, nah dia nggak bisa. Ping youtube.com, nggak bisa. Tapi kalau kita ping DNS-nya itu bisa. Ya, kalau ping alamat IP pun juga bisa sebenarnya. Ya, karena kenapa ini nggak bisa? Ini sebabnya adalah kita belum men-setting DNS server. Kan YouTube ini kalau kalian tahu, youtube.com itu kan DNS dia, Domain Name System ya. Jadi sebenarnya ini alamat IP yang dikonversi ke dalam bentuk nama domain agar mempermudah kita dalam mengakses situs ya di internet. Jadi kita perlu setting domain name system kita, karena ini merupakan domain ya. Jadi nanti si DNS server lah yang akan meredirect kita ke alamat IP yang sesuai dengan domain tersebut gitu. Karena kita belum setting domain, jadi ini nggak valid, nggak ketemu ya. Jadi kita akan setting domain terlebih dahulu. Caranya gimana?
Caranya kita pergi ke IP, kemudian ke DNS, kita akan setting domain name sistemnya, DNS. Kemudian di sini kita pilih server, ya. Kemudian kita isi aja alamat DNS Google, misal 8.8.8.8, ya. Kemudian secondary DNS Google itu ada 8.8.4. Kalian bisa setting sebenarnya seperti ini, ya. Seperti ini aja nggak apa-apa. Kemudian allow remote request-nya dicentang aja biar kita bisa nge-remote. Apply, oke. Nah, sekarang kita sudah menyeting DNS. Kita coba lagi nih, bisa nggak kita ping dengan nama domain, bukan dengan alamat IP ya. Kita tes, ping google.com. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, ya. Sekarang kita sudah berhasil ngeping ke domainnya Google. Nah, nanti begitu kita kirim ping google.com, misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya kita itu sedang meminta ke DNS servernya. Nanti DNS servernya ini akan cocokkan alamat IP google.com tuh apa. Nah, nanti ketemulah segini nih alamat IP Google, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita nggak setting DNS, kita nggak bisa ping dengan nama domain, karena nama domain ini butuh DNS server yang tugasnya untuk mencocokkan antara alamat IP situs tersebut dengan domain yang dipasangkan di situs tersebut untuk dicocokkan. Yang nantinya si DNS ini akan redirect domain yang kita masukkan dengan alamat IP yang cocok dengan DNS tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil terhubung ke internet. Tapi ingat, yang baru berhasil terhubung ke internet baru mikrotiknya saja. Komputer kita belum bisa terhubung ke internet. Kalian bisa lihat di sini no internet access. Kita cek ya di command prompt ke internet, ping google.com ya misalnya ya. No, belum bisa. Tidak dapat menemukan host dari google.com. Ping DNS-nya pun sama, belum bisa juga. Ya, karena kita belum setting buat ke sisi kliennya. Komputer ini kan klien dari si router mikrotiknya tersebut. Ya. Jadi kita perlu men-setting untuk di bagian kliennya, ya, klien mikrotiknya. Untuk itu kita perlu men-setting alamat IP address terlebih dahulu yang akan nanti kita berikan yang akan kita gunakan untuk memberikan ke klien-klien kita tersebut. Di sini kalian masuk lagi ke IP address, kemudian kalian tambahkan IP untuk LAN-nya ya, untuk kliennya. Misal saya pengen kasih alamat IP bebas ya. Misal saya pengen kasih berapa ya? 172 16 10 1 deh /24, kebanyakan ya, /27 deh, bebas ya, itu setelah kalian slashnya. Kalau kalian butuh alamat IP yang mampu menampung banyak host, kalian pilih dengan subnet yang kecil ya, yang kecil. Di sini saya menggunakan 27 karena ya saya tidak membutuhkan alamat IP yang begitu besar, karena klien saya juga nggak banyak kan. Karena ini juga buat tutorial saja, saya menggunakan /27 aja untuk tutorial kali ini. Kalau kalian banyak kliennya, kan bisa pakai /24 yang bisa menampung 254 host dan seterusnya, /21. Makin kecil dia makin banyak bisa menampung host atau user. Seperti ini. Dan interface-nya kalian jangan lupa ya diubah. Ini kan dia mengarah ke internet, sedangkan internet sudah kita setting tadi, alamat IP-nya sekian. Nah, sekarang kita ubah nih interface-nya di LAN ya. Nah, tadi kan fungsinya seperti ini nih, kita menandai seperti ini LAN internet biar mempermudah ya. Kalau masih pemula, biar kita itu gak bingung gitu, mana aja ya. Kita setting interface-nya, kita pilih enter 2 LAN untuk LAN, karena alamat IP ini untuk LAN. Kalau sudah seperti ini, kita apply.
Oke. Nah, sekarang kita sudah menambahkan alamat IP baru untuk LAN ya, 10.1. Nah, untuk itu sekarang yang perlu kita lakukan agar komputer kita ini bisa terhubung ke internet adalah dengan men-setting DHCP servernya. Agar apa? Agar komputer kita itu mendapatkan alamat IP dari Mikrotik secara otomatis, ya, nggak manual, ya, kayak kita mendapatkan internet dari ONT tadi tuh. Kan tadi kan manual ya. Kalau sekarang kita pengen setting yang untuk kliennya otomatis aja deh, biar nggak ribet ya. Sebenarnya bisa juga statik, tapi kita bakal pakai yang otomatis. Kita pergi ke DHCP server sini, lalu kita pilih di bagian DHCP setup. Nah, di sini kalian pilih interface yang pengen disediakan service DHCP server itu yang mana. Karena kita pengen memasang service DHCP server ini di LAN kita, maka kita pilih Ether 2 LAN. Next aja ya. DNS-nya biarkan default, karena tadi kan sudah kita setting sebelumnya. Ini list time, karena memang protokol DHCP ini memiliki waktu ya, karena IP-nya nanti berubah-ubah, nggak tetap kayak static. Next aja. Setup has completed successful. Oke, berarti settingnya udah selesai untuk DHCP server. Sekarang kita coba ya, apakah service DHCP servernya ini sudah bekerja. Kita open network, Ethernet, change adapter option. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan akses internet. Internet IPv4. Kita mendapatkan alamat IP 172.16.10.30. Nah, dengan default gateway 172.16.10.1. Nah, ini alamat IP Mikrotik. Ini alamat IP kita, seperti itu ya. DNS-nya juga sudah sesuai dengan yang tadi kita masukkan di DHCP server sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang komputer kita sudah mendapatkan akses internet ya. Sekarang coba kita CMD, apakah sudah bisa? Wah, ternyata belum bisa ya teman-teman. Kita belum bisa mengakses internet. Buktinya kita kirim paket ke DNS Google aja pun nggak bisa kita. Nah, ini kenapa kira-kira? Karena kita belum mengkonfigurasi di bagian firewall-nya atau NAT ya. Untuk settingnya gimana? Ya, kalian pergi ke menu IT yang ada di sidebar sini, kemudian kalian pergi ke menu firewall, kalian pilih yang tab NAT ini, kemudian tambah, ini kita kecilkan aja, kalian pilih general terlebih dahulu. Untuk di sini ada beberapa parameter ya, yang kita perlukan hanyalah yang pertama chain out interface. Dah, itu aja. Untuk chain kita tetap menggunakan srcNAT. Untuk out interface kita pilih internet ya. Bebas ya. Kalau kalian setting sumber internet di Ether 2, berarti di Ether 2 out interface-nya. Ya, pokoknya out interface ini adalah interface yang untuk terhubung ke internet, sumber internet. Intinya seperti itu. Sudah. Kemudian kalian pilih yang tab action. Di parameter action ini kalian pilih yang pilihan masquerade yang ini. Kalau seperti ini kalian apply, oke. Dah, kita sudah selesai setting firewall NAT. Nah, jadi NAT ini kan network address translation ya, yang fungsinya untuk pokoknya dia ini, kalau misalkan kalian pernah tahu IP public, IP private, fungsi NAT tuh di situ. Karena IP public terbatas, jadi
kita menggunakan teknologi NAT ini untuk mentranslasikan alamat IP lokal kita ya. Jadi satu IP public misal bisa dipakai beberapa komputer untuk terhubung ke internet. Di sini IP publicnya umpamanya IP kita yang ini nih ya. Tapi masalah IP public, IP private nggak akan saya bahas ya karena itu mungkin sedikit lebih advance ya karena ini masih pemula ya videonya, tutorialnya, kita yang sekedarnya aja ya, sekedar config-confignya aja. Di sini kita lihat trafficnya sudah berjalan, paketnya juga sudah berjalan, artinya ada aktivitas ya dari klien ke Mikrotik, dari Mikrotik ke sumber internet, ada paket yang berjalan tuh. Nah sekarang kita coba tes apakah komputer kita atau klien-klien Mikrotik itu sudah terhubung ke internet. Caranya kita lakukan cara yang sama kayak kita mengetes untuk terhubung ke internet. Ping 8888 DNS Google. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini kita sudah berhasil untuk terhubung ke internet ya. Di sini ada replay dari server Google ya, dengan latensi cukup rendah, cukup bagus, 17 milisecond. Kemudian kita ping google.com ya, kita juga berhasil ngeping google.com, ping youtube.com juga sudah berhasil. Sekarang coba kita mengakses internet, apakah sudah bisa. Misal detik.com. Nah, kita sudah berhasil mengakses internet ya. Oke. Kita sudah terhubung ke internet, artinya kita sudah berhasil men-setting Mikrotik ini. Sampai klien Mikrotik bisa connect seperti itu. Nah, itu dia cara setting konfigurasi default, konfigurasi awal ya ketika kalian beli Mikrotik itu seperti apa ya, kayak tadi ya, kurang lebih seperti itu. Oh iya, tadi saya kayaknya lupa deh, belum menunjukkan bagaimana caranya setting otomatis ya yang dari ISP ya. Kan kalau tadi kan kita kan statik ya settingnya ya, ngeroutingnya juga statik tadi di sini manual. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang otomatis ya. Bagaimana cara mendapatkan alamat IP otomatis dari gateway-nya dari internet. Kita coba ulangi lagi ya. Di sini kita hapus. Sini juga kita hapus untuk interface IP address internetnya. Hapus saja. DHCP server juga kita ulang ya. DNS-nya boleh kita ulang juga, nggak apa-apa. Kita dari awal lagi sama-sama. Untuk IP address ini dibiarkan saja ya, nggak usah dihapus. Nanti akan kita pakai lagi. Nah, untuk men-setting otomatis atau DHCP dari modem ONT kita, modem ISP, kalian bisa pergi ke DHCP client, menu DHCP client, karena si Mikrotik ini akan menjadi klien dari DHCP server si modem ONT yang dari ISP kita. Nah, seperti itu, kita pilih DHCP client, kemudian kita tambahkan di sini, kita pergi ke tab DHCP, kemudian interface-nya kita arahkan ke interface internet. Interface yang mana interface tersebut akan meminta alokasi alamat IP dari DHCP servernya si ONT ya. Di sini kan kita pengen meminta alamat IP untuk sumber internet, maka kita memilih Ether 1 sebagai sumber internet, karena tadi kita nyoloknya di Ether 1 ya untuk sumber internet. Di sini user peer DNS-nya dicentang, user peer NTP-nya dicentang aja ya. Kalau udah kita apply, oke. Kita tunggu sampai bound. Nah, ini statusnya sudah bound ya. Kita sudah berhasil mendapatkan alamat IP ya dari ONT. Kita lihat di status. Nah, kita sudah mendapatkan alamat IP ya, otomatis nih 192.168.1.28. Kalau tadi kan kita setting manualnya 45.
Di sini /4, di sini /24 ya. Gateway 1.1 oke. Oke, ini biarkan saja expirednya. Kita silang. Nah, sekarang kita setting lagi. Nah, kalian bisa lihat nih di sini nih udah ada ya otomatis untuk yang ke sumber internet. Sekarang kita setting di DHCP servernya. DHCP setup LAN 2. Next. Sebenarnya tadi ini nggak dirubah juga nggak apa-apa ya, kecuali kalau misalkan kalian pengen nambahin DNS baru nggak apa-apa, tapi ini saya dari awal aja biar kalian ingat lagi. Oh ya, sebenarnya tadi ada yang lupa ya saya. Sebenarnya ada satu lagi, agar setting awal router kita ini lengkap ya, kita perlu menambah kita perlu mensinkronisasi waktu di router kita dengan waktu yang sesuai dengan waktu saat ini. Caranya kita pergi ke sistem, lalu kita pilih SNTP client ya, karena router kita di sini waktunya belum sesuai ya. Di sini belum sesuai. Nah, ini udah berubah. Kenapa? Karena dia mensinkronisasi yang di Windows saya. Jadi kita akan setting untuk waktu untuk si router ini dengan SNTP client agar otomatis. Kalian centang di bagian enable checkboxnya, kemudian server DNS name-nya kalian masukkan saja seperti ini, id.pool.ntp.org. Jadi ini sebenarnya domain NTP server ya, Network Time Protocol server punyanya Indonesia ya, waktu di Indonesia lah, intinya seperti itu. Kita apply. Nah, dia akan mendapatkan alamat IP dari servernya si NTP ini ya. Nah, jadi otomatis nanti si jam yang ada di sini akan otomatis di adjust oleh si SNTP client ini ya. Jadi si router kalian ini waktunya itu akan selalu terupdate ya. Jadi bukan tahun yang salah atau bulan yang salah atau bahkan jam yang salah ya. Di sini kalian sebenarnya juga bisa men-setting manual ya untuk zona waktunya. Ini untuk otomatisnya ya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang sudah saya tutorialkan ya. Mungkin videonya agak sedikit panjang karena saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya, agar kita juga sama-sama mengerti, sama-sama mudah untuk dicerna ya oleh teman-teman semua. Karena tutorial mikrotik ini ya dibilang rumit juga nggak terlalu rumit sih kalau misalkan kalian sudah terbiasa. Ini juga kan tampilannya kan GUI ya, Graphical User Interface ya, bukan CLI. Kalau kita menggunakan SSH tuh nanti seperti ini tampilannya nih, terminal seperti ini. Kalian kalau mau setting IP harus mengetikkan IP address bla 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 bla, pokoknya komennya harus hafal ya. Walaupun sebenarnya kalian bisa menanyakan komen-komen apa saja yang tersedia dengan cara menekan tombol tab di keyboard seperti ini ya. Nanti keluar tuh komen-komen apa aja yang bisa kita gunakan untuk setting selanjutnya ya. So kalau IP nih, ini yang tersedia. Ini sama aja kita kayak mengklik IP, ini yang keluar ini sama aja ya, sama. Oh ya, kemudian kalau misalkan kalian pengen ganti nih identity mikrotiknya nih ya, ini kan mikrotik. Misal kalian pengen ganti jadi nama kalian atau router kalian bisa pergi ke menu sistem, kalian pilih identity ya. Di sini kan mikrotik nih, misal saya ganti jadi my router, bisa seperti itu. Jadi nanti di host name mikrotiknya itu di inbox akan terdeteksi dengan nama identitinya sesuai yang kalian setting ya. Tadi kan saya setting my router, sekarang sudah berubah jadi my router seperti itu.
Sekarang kalian juga sudah bisa menggunakan alamat IP untuk media koneksinya ke mikrotik, dengan syarat komputer kalian juga harus memiliki alamat IP yang sama di satu segmen dengan rute mikrotik kalian. Nah, sudah bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya ya. Kalau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Kalau misalkan ada kurang atau ada yang kelewat mungkin, tapi yang pasti tutorial yang saya berikan kurang lebih seperti itu, gimana cara setting mikrotiknya. Kalau misalkan nanti ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Di kolom komentar kalian koreksi saya kalau misalkan ada salah, karena saya juga manusia ya, bisa salah juga. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.